pentingnya pola pikir bertumbuh, mari kita amati realitas pendidikan saat ini. Tidak jarang kita menjumpai institusi pendidikan bermodal besar, berbalut arsitektur megah, dan difasilitasi sarana kelas 1. Namun, perkembangan akademiknya justru jalan di tempat selama bertahun-tahun. Para pendidiknya terjebak dalam zona nyaman, miskin, pembaruan, dan hanya bernostalgia dengan sisu-sisia kejayaan masa lampau. Di sisi lain spektrum, terdapat madrasah bersahaja di sudut perkampungan atau lembaga pendidikan di daerah pelosok. Fisik bangunannya mungkin rapuh dan ruang bacanya sangat terbatas. Tetapi denyut semangat belajar di sana sungguh luar biasa. Para murid di sana mampu memenangi ajang bergengsi bermodalkan kreativitas dari barang seadanya. Sementara para gurunya sangat haus akan ilmu baru dan giat bereksperimen dengan metode pengajaran terkini, sehingga berhasil mengantarkan lulusannya ke perguruan tinggi dambaan. Bukankah hal ini ironis? Kunci perbedaannya jelas tidak terletak pada tumpukan rupiah, kemegahan infrastruktur, atau besarnya aset material yayasan. Esensi utamanya bersumber pada kapasitas psikologis institusi tersebut. Lembaga yang pertama memiliki wujud raksasa, namun berjiwa kerdil. Sementara lembaga yang kedua memiliki wujud kerdil, namun berjiwa raksasa. Konsep inilah yang mendasari pentingnya pola pikir bertumbuh growth mindset pada sebuah kelembagaan. Sayangnya, masih banyak institusi di tanah air yang terbelenggu oleh kepicikan berpikir ini. Indikasinya sangat gamblang dan sering terdengar dari keluh kesah para pengajar di sela-sela jam istirahat. Atmosfer pesimisme biasanya tercermin dari ucapan seperti tidak mungkin prestasi meningkat jika input murid dari jalur zonasi kualitasnya rendah. Untuk apa repot mengikuti diklat? Pada akhirnya, praktik mengajar akan kembali ke gaya lama. Wali murid di lingkungan ini sulit diajak bersinergi, jauh berbeda dengan karakteristik masyarakat kota. Saya sudah terlalu berumur untuk mempelajari perangkat digital. Biarkan rekan-rekan yang muda saja yang mengurusnya. Institusi dengan narasi demikian sejatinya tengah mengalami kelumpuhan mental. Mereka terbelenggu oleh pola pikir statis atau fixed mindset secara massal, meyakini bahwa keadaan sarana, potensi kecerdasan murid, serta kompetensi pengajar merupakan nasib mutlak yang tak dapat diubah. Pemaparan ini bertujuan untuk meruntuhkan hambatan psikologis tersebut, demi menyadarkan kita bahwa sebuah institusi unggulan tidak pernah tercipta dari limpahan fasilitas material, melainkan murni dari kekayaan cara berpikir, perkeseran paradigma, lepas dari jerat keputusasaan. Penerimaan murid, seringkali kebijakan penerimaan berbasis wilayah memicu demoralisasi di kalangan tenaga pendidik. Terdapat keluhan apatis bahwa institusi mereka seolah hanya menjadi wadah penampungan bagi murid dengan kompetensi akademik terbawah, sehingga semangat juang pun layu sebelum berkembang. Pandangan pesimistis ini harus segera direkonstruksi. Apabila sebuah lembaga pendidikan hanya bersedia membimbing individu yang sudah cerdas dan mapan secara bawaan, lalu di mana esensi sejati dari proses mendidik? Mengelola bibit unggul untuk sekadar tetap unggul di akhir kelulusan tidaklah membuktikan kehebatan pedagogis. Itu tak lebih dari sekadar fungsi pengawasan. Tidak ada transformasi bermakna atau nilai tambah yang diberikan oleh institusi tersebut. Lembaga yang memegang predikat juara sejati memiliki cara pandang yang revolusioner terhadap latar belakang muridnya. Mereka menolak dengan tegas pelabelan sebagai panti asuhan akademik bagi mereka yang tersisih. Sebaliknya, mereka memposisikan diri layaknya arsitek ulung yang sanggup merancang bangunan kokoh dari material seadanya, atau serupa seniman pemahat yang mampu menatah bongkahan kayu kasar menjadi karya bernilai tinggi. Oleh karena itu, beban moral dan profesional para pengajar di sekolah dengan tantangan input ini sejatinya bernilai jauh lebih agung sekaligus lebih kompleks dibandingkan kolega mereka di sekolah-sekolah berlabel favorit. Mengarahkan anak yang sudah mandiri, belajar hanyalah persoalan pendampingan semata. Namun, pendidik di garis depan ini dituntut untuk menjadi analis yang jeli, memetakan kendala pemahaman,
penyala harapan bagi semangat belajar yang sempat padam, serta perajut kembali dasar-dasar pengetahuan yang rapuh dari jenjang pendidikan masa lampau. Titik balik kebangkitan sebuah institusi terjadi tepat ketika para tenaga pendidiknya menghentikan rutinitas, meratapi kualitas bawaan calon murid. Transformasi itu menjadi nyata saat percakapan sehari-hari beralih menuju diskusi taktis yang konstruktif, misalnya merancang pendekatan visual bagi murid yang mengalami kelambatan dalam memproses angka. Pada momen berharga itulah kedewasaan berpikir dan semangat bertumbuh benar-benar mengakar kuat dalam denyut nadi lembaga pendidikan. Teori Carol Dweck di Ruang Guru, konsep pemikiran dinamis growth mindset yang diusulkan oleh Carol Dweck sejatinya tidak dirancang secara eksklusif untuk kaum terpelajar. Pada sebuah institusi unggulan, revolusi pemikiran ini justru mutlak diinisiasi sejak awal oleh jajaran pendidik dan staf kependidikan. Sungguh sebuah paradoks yang memprihatinkan di lingkungan akademik. Apabila kita terus menuntut para murid untuk senantiasa menyerap wawasan baru, sementara para pengajarnya telah menghentikan proses penambahan ilmu semenjak mereka menyelesaikan pendidikan tinggi di masa lampau di dalam lingkungan pendidikan yang progresif, menjadikan usia senja sebagai dalih untuk menghindari penguasaan teknologi adalah sebuah pantangan besar. Raga fisik memang akan mengalami penuaan. Namun secara biologis, kapabilitas saraf kognitif manusia dirancang untuk sanggup beradaptasi dan menyerap informasi baru sepanjang hayat. Penolakan dari seorang pendidik veteran untuk mulai mengoperasikan komputer portabel atau sistem administrasi akademik digital sejatinya bukan mengindikasikan kelemahan intelektual, melainkan bentuk krisis motivasi mental. Sikap apatis tersebut merupakan wujud nyata dari pola pikir statis yang sangat berisiko meruntuhkan semangat belajar jika sampai disaksikan oleh para murid. Lebih dari itu, sebuah institusi yang tangguh meyakini sepenuhnya bahwa kecakapan operasional kelembagaan selalu memiliki ruang tak terbatas untuk ditingkatkan. Kinerja tata kelola dokumen yang sebelumnya tidak teratur, niscaya dapat dirapikan melalui perombakan prosedur kerja. Demikian pula, tenaga keamanan yang mungkin sebelumnya terkesan kaku, dapat dibentuk menjadi figur yang beretika luhur dan hangat. Melalui program pembinaan pelayanan prima, pada intinya, tidak ada satupun kekurangan di dalam ekosistem pendidikan yang merupakan harga mati. Setiap potensi dan karakter operasional lembaga senantiasa dapat disempurnakan. Analogi pergerakan. Perahu cepat melawan kapal pesiar. Mari kita petik hikmah dari sebuah peristiwa faktual. Identitas disembunyikan. Terdapat sebuah lembaga pendidikan swasta mungil di pinggiran Yogyakarta. Anggaplah bernama SD Semangat. Jumlah muridnya terbatas, iurannya terjangkau, dan fasilitas fisiknya sekadar rumah warga yang diberi sekat pembatas. Bersebelahan dengan mereka, berdirilah SD Megah yang telah berjaya berpuluh-puluh tahun mendidik ratusan murid, serta membanggakan bangunan fisik yang sangat mewah. Tatkala krisis pandemi melanda, SD Megah didera kebingungan hebat. Sistem manajerial mereka terlalu kaku. Para pendidik veterannya menolak penggunaan platform virtual, sementara instruksi pimpinan yayasan sangat lambat diterbitkan. Sepanjang 3 bulan awal, proses edukasi terhenti total. Wali murid pun melayangkan protes keras. Lalu, bagaimana dengan SD Semangat? Mengingat postur mereka yang ramping dan penuh mawas diri, kita tidak memiliki privilege untuk berdiam diri. Mereka berakselerasi kilat bagaikan perahu motor. Sang pimpinan menghimpun 8 tenaga pendidiknya, mempelajari panduan daring semalaman penuh, lalu keesokan harinya segera mendistribusikan materi ajar ringkas melalui aplikasi pesan. Mereka bahkan mengakomodasi pendampingan wali murid lewat kunjungan tatap muka yang mengutamakan standar keselamatan ketat. Apa dampaknya? Pada periode akademik berikutnya, gelombang perpindahan murid terjadi dari SD Megah menuju SD Semangat. Alasannya, para orang tua menyaksikan langsung dedikasi serta ketangkasan transformasi lembaga tersebut. SD Semangat mengonfirmasi bahwa pada masa disrupsi ini, kejayaan tidak lagi ditentukan oleh siapa yang berukuran raksasa.
kemenangan mutlak dikuasai oleh institusi lincah yang adaptif, belajar, menundukkan mereka yang lamban karena merasa terlalu mapan. Lembaga Anda barangkali saat ini hanyalah perahu sederhana. Buang jauh-jauh rasa rendah diri. Kendaraan air yang ringkas terbukti jauh lebih gampang dikemudikan arahnya ketimbang kapal samudera raksasa yang membutuhkan waktu lama untuk sekadar bermanuver. Jadikan fleksibilitas tersebut sebagai senjata andalan Anda. Ikrar kelembagaan. Janji insan pendidik. Mengakhiri pembahasan ini, mari luangkan waktu sejenak untuk berkontemplasi. Abaikan keadaan infrastruktur institusi Anda yang barangkali tampak usang. Kesampingkan pula ketersediaan dana operasional yang mungkin sangat terbatas. Pandanglah hari esok, berbekal pola pikir bertumbuh. Mari bangun sebuah komitmen moral yang teguh, yakni ikrar kemajuan. Institusi kami barangkali belum menduduki peringkat teratas di wilayah ini. Namun kami berikrar, kualitas hari ini pasti mengungguli pencapaian kemarin. Kami menolak mengeluhkan tingkat kemampuan murid yang diterima, pantang menyalahkan kebijakan birokrasi, dan enggan berlindung di balik ketidaksempurnaan sarana. Kami adalah institusi pembelajar. Bila mana menemui ketidaktahuan, kami siap menggali ilmu. Apabila mengalami kejatuhan, kami pasti segera tegak berdiri. Kami memaknai identitas lembaga bukan dari aset saat ini, melainkan dari seberapa gigih upaya kami untuk terus berkembang.